langkah untuk mendapatkan kebaikan Tuhan. Berapa banyak Bapak Ibu yang mau dapat kebaikan Tuhan? Katakan, saya mau 5.000 triliun kali. Amin, 5.000 triliun kali. Haleluya. Ya, langkah untuk mendapatkan kebaikan Tuhan. Kita lihat dulu Keluaran pasal 33 ayat 15 dan ayat yang ke-16. Keluaran pasal 33 ayat 15 dan ayat yang ke-16. Berkatalah Musa kepadanya, kepada Tuhan, ya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Dari mana gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini? Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga aku dengan umatmu ini dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini. Perhatikan ayat 16 baik-baik. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini? Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga aku dengan umatmu ini dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini. Bapak Ibu perhatikan kata kasih karunia di sini. Dari bahasa Ibrani dipakai kata kane. K-H-A-N-E. Kane. Ya. Kane itu artinya nikmat. Artinya rahmat. Artinya kebaikan. Artinya keagungan Tuhan. Wow. Kenapa sampai saya kasih tema langkah untuk mendapatkan kebaikan Tuhan? Karena itu dari kata kane. Kebaikan Tuhan atau kasih karunia. Wow. Tuhan ingin memberikan kepada saudara dan saya kebaikannya. 1 Korintus 1 ayat yang ketiga. Kita lihat ayatnya di situ. 1 Korintus 1 ayat yang ketiga. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Kata kasih karunia di sini dari bahasa Yunani dipakai kata charis. Tulisnya C-H-A-R-I-S. Itu dari bahasa Yunani. Charis artinya Anda dan saya diberikan perlakuan khusus. Wow. Katakan saya dapat perlakuan khusus dari Tuhan. Bapak Ibu tulis, saya dapat perlakuan khusus dari Tuhan. Amin. 1000 triliun kali. Kalau Anda dapat perlakuan khusus itu begini. Di saat Anda pergi ke mall lagi rame, tapi ketika mobilmu masuk, Anda dikasih tempat parkir persis depan pintu utama. Atau pintu masuk. Anda nggak muter-muter, jangan pikir itu biasa. Itu namanya Anda dapat perlakuan khusus. Ketika saudara dan saya tiba-tiba ada dalam sebuah antrian panjang, lalu orang mempersilakan saudara untuk lebih dulu, maka itu tidak kebetulan. Anda dapat perlakuan khusus. Kalau Bapak Ibu perhatikan baik-baik, langkah untuk menerima kebaikan Tuhan, kita lihat beberapa surat Rasul Paulus, kebaikan Tuhan sama dengan kasih karunia, saudara ya. Karena arti daripada kane tadi, salah satunya juga artinya adalah kebaikan yang Tuhan berikan kepada kita. Kata kane ini juga kalau saya perhatikan secara dalam dari akar katanya, maka kata kane ini artinya gini, seorang tuan yang membungkuk untuk mengangkat seorang bawahan dan menaruh di depan matanya dan berkata, sekarang kita selevel. Dulu saudara dan saya adalah hamba yang tidak berguna. Dulu kita adalah budak dosa. Tapi ketika kita ditebus, Yesus datang dan mencari kita dalam lumpur dosa, lalu dia mengangkat kita dan dia berkata, kamu itu
adalah my son, my daughter. Kamu adalah sahabat-sahabatku. Itu namanya kita mendapatkan kebaikannya. Kita mendapatkan kasih karunia. Wow. Saya ulangi, beberapa surat Rasul Paulus dibuka dengan kalimat kasih karunia. Nah, kasih karunia dan damai sejahtera dari Bapa kita, dari Tuhan Yesus menyertai kamu. Kenapa sampai Rasul Paulus selalu memulai dengan kata kalimat kasih karunia? Hal itu dikarenakan kita tidak akan merasakan damai sejahtera Tuhan sebelum terlebih dahulu kita mendapatkan kasih karunia-Nya dan berjalan di dalamnya. Jadi kita tidak akan bisa merasakan damai sejahtera sebelum kita mendapatkan kasih karunia-Nya dan berjalan di dalamnya. Wow. Makanya Rasul Paulus selalu memulai dengan kata kasih karunia dan damai sejahtera. Kasih karunia dulu, baru damai sejahtera dari Bapa kita, dari Tuhan Yesus menyertai kamu. Ada 3 hal penting tentang kasih karunia atau kebaikan Tuhan yang harus kita pahami. Yang pertama, kebaikan Tuhan atau kasih karunia tidak akan didapatkan dengan usaha manusia. Bapak Ibu coba berusaha dengan kekuatan Bapak Ibu tidak. Hari ini kalau saudara dan saya mengalami pertolongan Tuhan, bukan karena saudara dan saya mengusahakan sesuatu. Mungkin Anda doa, mungkin Anda puasa, mungkin Anda memberi sesuatu. Bukan karena itu, bukan karena usaha-usaha manusia, tapi semata-mata karena pemberian Tuhan. Makanya kalau Bapak Ibu perhatikan, Tuhan berkata kepada Musa, aku memberikan kasih karunia kepada siapa aku akan memberikan kasih karunia. Jadi kalau kita bicara tentang kebaikan Tuhan, nggak ada yang bisa protes. Kenapa orang itu dijawab, saya enggak. Kenapa orang itu ditolong, saya tidak. Kenapa orang itu dibuka jalan, saya tidak. Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Kasih karunia tidak akan didapatkan dengan usaha manusia. Manusia mencoba membuat segala cara untuk dia mendapatkan kasih karunia, nggak bisa. Karena kasih karunia itu adalah pemberian hak mutlak dari Tuhan untuk Tuhan berikan kepada orang-orang yang berkenan di hadapannya. Jadi hal yang pertama, langkah yang pertama, yang penting yang perlu kita mengerti adalah begini, kebaikan Tuhan, kasih karunia Tuhan tidak dapat disogok. Istilahnya begitu, tidak dapat disogok. Ada orang yang berkata begini, kalau gue kasih banyak, gue sogok Tuhan. Nggak bisa. Tuhan punya langit dan bumi. Ada orang yang berkata begini, ketika nanti saya jadi orang baik-baik, maka saya bisa sogok Tuhan. Tidak. Tuhan nggak mau Bapak Ibu hanya sebatas baik, tapi Tuhan mau kita benar. Karena orang baik belum tentu benar, orang benar pasti baik. Haleluya. Amin. Usaha manusia misalnya begini, saya doa, saya puasa. Jangan berpikir kalau saya doa, saya puasa, lalu Bapak Ibu berpikir bahwa lalu ketika hasilnya datang itu karena usaha saya puasa. Nanti kita jadi sombong. Saya ingat ketika kami ambil puasa dari 2016 sampai 2019, itu 3 tahun lebih puasa. Kami puasa karena sedang terjadi lagi pembangunan gereja. Dan ketika puasa enggak terjadi apa-apa, enggak terjadi terobosan. Bahkan saya sempat tanya kepada Tuhan, kenapa enggak terjadi apa-apa? Bahkan saya enggak rasa ada Tuhan bicara kepada kita untuk buat sesuatu. Bahkan gedung gereja yang kita bangun itu dirobohkan, bahkan mengalami di mana uangnya itu juga dibawa pergi sama orang dan sebagainya. Bahkan saya mulai terpikir bagaimana untuk tanah gereja itu kita jual saja. Bahkan mencoba mencari pinjaman ke beberapa bank yang kita datangi, tapi nggak jadi, saudara. Di masa-masa itu kami doa dan berpuasa. Dan kami nggak lihat sebuah terobosan yang terjadi. Tapi tahukah Bapak Ibu, ketika masa-masa pandemi ini, justru pembangunan itu berjalan. Tuhan ingin membuktikan kepada kami, kepada saya, dan kepada seluruh jemaat dan pekerja,
Bahwa bukan karena hebat, bukan karena kuat kami, bukan karena kami lakukan segala sesuatu. Tapi kasih karunia itu tidak didapat dengan usaha manusia. Kasih karunia itu adalah sebuah pemberian Tuhan dengan cuma-cuma. Cuma-cuma bukan berarti murahan. Cuma-cuma karena saking mahalnya, maka dikasih gratis. Haleluya. Amin. Hal yang kedua, Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Kalau kasih karunia tidak akan kita dapat melalui usaha manusia. Yang kedua, kasih karunia atau kebaikan Tuhan adalah sesuatu yang Tuhan lakukan untuk kita. Dan kita tidak dapat melakukannya sendiri. Ulangi ya. Kasih karunia adalah atau kebaikan Tuhan adalah sesuatu yang Tuhan lakukan untuk kita. Dan kita tidak dapat melakukannya sendiri. Kalau ada yang berkata begini, aku bisa ngurus kok keluargaku sendiri. Aku bisa ngurus kok diriku sendiri. Aku bisa ngurus kok bisnisku sendiri. Mungkin saja bisa. Tapi terbatas. Ketika ada problem, ketika ada masalah, maka ada kalanya kekuatan manusia terbatas menyelesaikannya. Uang kami terbatas menyelesaikannya. Pikiran kami terbatas menyelesaikannya. Waktu kami terbatas menyelesaikannya. Karena dari definisi kasih karunia atau kebaikan Tuhan ini, itu bukan tentang apa yang dapat kita lakukan, tapi apa yang dapat Tuhan lakukan. Dan saya mau beritahukan kepada saudara begini, kebaikan Tuhan melakukan jauh melampaui yang dapat dikerjakan oleh manusia. Kebaikan Tuhan, kasih karunia Tuhan melakukan jauh lebih banyak dari yang dapat Bapak Ibu lakukan. Bapak Ibu tulis di situ, kasih karunia Tuhan melakukan jauh lebih banyak dari yang dapat saya lakukan. Amin 1000 triliun kali. Wow. Berarti pilihannya, Bapak Ibu mau terima dipimpin oleh kebaikan Tuhan, atau Bapak Ibu mau dipimpin oleh diri sendiri. Kita bisa putuskan di sini. Kalau kita bisa putuskan di sini, bahwa Anda memilih untuk biar kasih karunia yang melakukannya, dalam Kristus Yesus, maka firman Allah menjamin hasilnya jauh lebih banyak. Tapi kalau Bapak Ibu putuskan bahwa saya sanggup melakukannya, maka kita akan tahu sendiri bahwa hasilnya minus semuanya. Dan kebanyakan orang Kristen, orang percaya, ketika beribadah, mereka dengan semangat, mereka berkata, amin, haleluya. Tapi setelah itu ketika mereka lihat masalah, lihat keadaan, lihat situasi, maka mereka melakukan dengan cara mereka sendiri. Mereka selalu mengulangi kesalahan yang sama, dan mereka ada dalam circle problem. Selama waktu berlalu, umur berlalu, selama pergantian hari, pergantian bulan, pergantian tahun, mereka ada dalam problem yang sama, karena mereka mencoba melakukannya dengan cara mereka sendiri. Kasih karunia adalah sesuatu yang Tuhan lakukan untuk kita. Wow. Dia datang mati bagi kita. Harusnya saudara dan saya mati karena dosa-dosa kita. Dia datang dan pilih jadi miskin supaya kita jadi kaya. Itu kasih karunia. Itu kebaikannya. Dia datang menanggung sakit penyakit, menanggung kelemahan, menanggung semua kutuk. Supaya saudara dan saya menerima berkat. Oleh bilur-bilurnya kamu telah menjadi sembuh. Itu kebaikannya. Tuhan lakukan ini bagi kita. Saudara dan saya tidak dapat melakukan sendiri. Ada orang yang berkata kepada saya, Pak Pendeta, saya nggak butuh orang lain. Saya sanggup lakukan sendiri. Saya bilang bisa tapi terbatas. Terus saya kasih contoh. Untuk Anda makan, Anda perlu istrimu masak. Untuk orang pergi, untuk orang belanja dan sebelum Anda makan, Anda butuh orang untuk pergi belanja ke pasar. Untuk Anda sampai ke kantor, Anda butuh supir. Untuk Anda mau terbang dari kota ke kota, Anda butuh orang yang check-in tiketmu. Anda butuh pilot yang menerbangkan pesawat membawa Anda sampai di tujuan. Jadi kalau saudara berkata bahwa Anda bisa sendiri, itu orang paling sombong di muka bumi. Hidup kita ini tergantung satu sama lain, terutama tergantung dengan Tuhan. Makanya kalau saudara dan saya hidup sendiri,
hidup nggak mau pikirkan orang lain, maka kita adalah orang sombong. Kenapa Zoom ini kita lakukan? Kenapa sampai saya harus mendoakan banyak orang? Tuhan berkata supaya kamu belajar rendah hati. Supaya kamu belajar mempergunakan karunia yang aku berikan kepada kamu untuk memperlengkapi tubuh Kristus. Sebab saya nggak bisa lakukan sendiri. Saya butuh Tuhan mengerjakan di dalam hidup saudara. Itulah kebaikannya. Dan saya beritahukan kepada Bapak Ibu sampai mati pun kita masih berhutang. Haleluya. Bapak Ibu nggak bisa balas nafas yang Tuhan berikan kepada kita. Satu tabung oksigen hari ini mungkin sekitar harganya hampir 1 juta. Dan satu tabung itu bisa dipakai kurang lebih hampir 5 jam atau 6 jam. Kalau 5 jam, 6 jam, bagi 24, maka saudara dan saya satu hari kita butuh 5 tabung oksigen. Kali 1 juta, berarti 5 juta kita butuh. Kalau 365 hari kali 5 juta, berapa duit? Belum hitung rambut, belum hitung jantung, paru-paru, peredaran darah, seluruh sel-sel. Sampai mati kita masih berhutang dengan Tuhan. Kita berhutang paling banyak adalah berhutang penyembahan. Berhutang ibadah dengan Dia. Tuhan suruh kita datang menyembah Dia. Tuhan suruh kita datang meninggikan Dia. Itu bukti bahwa kita tidak bisa melakukan sendiri. Ketika kita menyembah Dia, kita sedang berkata begini, engkau akan melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang bisa aku pikirkan, bisa aku kerjakan. Engkau akan melakukan jauh lebih banyak. Katakan amin 5.000 triliun kali. Kasih karunia adalah sesuatu yang Tuhan lakukan untuk kita. Ide untuk melakukan kebaikan bukan datang dari manusia. Ide untuk melakukan kebaikan datangnya dari Tuhan. Bapak Ibu tulis, ide untuk melakukan kebaikan bukan datang dari manusia, datang dari Tuhan. Tuhan berkata begini, engkau harus menjadi seperti Bapakku adalah Bapa yang baik. Engkau harus jadi sempurna, sama seperti Bapamu sempurna. Engkau harus baik, supaya orang melihat perbuatan-perbuatan yang baik yang dilakukan oleh Bapamu, karena Bapamu Bapa yang baik. Kalau Bapa di dunia tahu melakukan yang baik, Bapa di sorga lebih baik. Haleluya. Ide melakukan kebaikan datang dari Tuhan lebih dulu. Itu namanya kane, karis. Anda dan saya dapat perlakuan khusus. Anda dan saya dapat kemurahan. Saudara dan saya dapat kebaikannya. Kita dapat penerimaan, dapat nikmat. Kita dapat pesonanya. Kita dapat penerimaan. Wow, itu sesuatu yang luar biasa. Yang Tuhan berikan kepada kita. Yang ketiga, Bapak Ibu. Kalau yang pertama, kasih karunia tidak akan didapatkan dengan usaha manusia. Kasih karunia atau kebaikan Tuhan, sesuatu yang Tuhan lakukan untuk kita. Dan kita tidak dapat melakukan sendiri. Yang ketiga, kasih karunia tidak akan kita terima sebelum kita berhenti bergumul dan berusaha mendapatkannya dengan usaha kita sendiri. Lagi, kasih karunia tidak akan kita terima. Bapak Ibu ingat ini baik-baik. Taruh dalam relung hatimu yang paling dalam. Taruh dalam pikiranmu yang paling dalam. Bila perlu tulis, taruh di cermin kamar mandi. Untuk ingat ini terus. Bahwa kebaikan Tuhan, kasih karunia Tuhan, tidak akan kita terima sebelum kita berhenti bergumul dan berusaha mendapatkannya dengan usaha kita sendiri. Ada orang yang mau dapat kesembuhan, ada orang yang mau dapat pertolongan Tuhan. Dia berusaha dengan cara sendiri. Berulang-ulang kali saya beritahukan kepada Bapak Ibu, karena ini adalah pelayanan healing and prophesy. Pelayanan yang selalu bergerak dalam dunia roh. Bapak Ibu nggak usah tulis di kolom komentar pun untuk minta didoakan. Tuhan akan bicara kepada saya, orang ini didoakan. Orang ini sedang datang dengan kerinduan. Orang ini sedang datang dengan rasa lapar dan haus akan Tuhan. Tuhan akan beritahukan. Bahkan ada kesaksian-kesaksian yang pernah ada di sini. Yang ketika dia beberapa hari katakan, Tuhan, aku mau dong bicara. Aku mau engkau bicara kepadaku melalui hamba-Mu ini. Dia datang dan benar-benar Tuhan bicara. Ada yang datang, Tuhan, sembuhkan aku. Aku mau dijamah oleh Tuhan. Dan ketika dia hadir,
dengan kerinduan dan rasa lapar haus akan Tuhan, maka Tuhan menjamah dia, seketika itu dia sembuh. Berhenti bergumul, berhenti pakai cara-cara kita. Berhenti berusaha mendapatkannya dengan usaha kita sendiri. Karena nanti kalau kita dapat, kita berkata, ini karena usahaku, bukan kasih karunia. Ini karena kemampuanku. Ini karena aku rindu loh. Padahal sebenarnya rindu itu nggak salah. Tapi karena membawa kepada diri sendiri, itu jadi salah di mata Tuhan. Ingat bahwa Tuhan nggak mau kita curi kemuliaannya. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya untuk Tuhan. Segala sesuatu yang kita terima, segala sesuatu yang kita miliki, segala sesuatu yang kita dapat, semuanya kita terima dari Tuhan. Karena itu kita harus kembalikan untuk kemuliaan Dia. Alkitab mengatakan Yakobus pasal 4 ayat yang ke-6, tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Yakobus pasal 4 ayat yang ke-6 dimulai dengan tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Lebih besar daripada apa? Lebih besar dari usaha. Lebih besar dari bergumul, ego. Lebih besar daripada rasa bahwa saya hebat, bahwa saya punya karunia, bahwa saya punya pengertian, saya punya prestasi, saya punya kedudukan. Berhenti. Kasih karunia itu adalah kemampuan yang Allah berikan kepada kita. Karena memang kita tidak mampu melakukannya, sehingga diberikan kepada kita dan memampukan kita untuk melakukan firman-Nya. Alkitab mengatakan Allah menentang orang yang congkak, tapi mengasihani orang yang rendah hati. Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Orang yang rendah hati adalah mereka yang mengakui bahwa mereka tidak mampu mendapat kesuksesan tanpa pertolongan Tuhan. Bapak Ibu tulis di situ. Orang yang rendah hati adalah mereka yang mengakui mereka tidak mampu mendapat kesuksesan tanpa pertolongan Tuhan. Katakan amin 10.000 triliun kali. Wow. Orang yang rendah hati, ulangi lagi, adalah mereka yang mengakui bahwa mereka tidak mampu mendapatkan kesuksesan, terobosan, pemulihan, restorasi tanpa pertolongan Tuhan. Musa berkata begini, contoh ayat yang tadi kita baca, Keluaran 33, ayat 15-16. Jangan suruh kami berjalan kalau engkau tidak menyertai kami. Siapa Musa? Musa adalah gambaran seorang yang sangat sukses di dunia sekuler. Bahkan dia adalah seorang pangeran. Dididik, berkuasa dalam perkataan, berkuasa dalam tindakan. Tapi ketika dia berhadapan dengan Tuhan yang berkuasa, dia berkata begini, jangan suruh kami berjalan, aku dan umatmu, kalau engkau tidak menyertai kami. Ini orang yang sangat tahu betul. Saya pakai istilah, sangat tahu diri. Makanya Alkitab katakan tidak ada seorang pun yang rendah hati seperti Musa. Bahwa dia tidak akan mampu mendapatkan kesuksesan, berhasil memimpin umatnya. Bermimpin umat Tuhan tanpa pertolongan dari Tuhan. Bapak Ibu tidak akan sanggup melakukan hal sekecil apapun kalau Tuhan nggak menyertai kita. Coba selidiki hati kita. Mungkin ada yang berkata, gua mampu kok. Sekali lagi saya berkata, terbatas. Dan hasilnya juga terbatas. Tapi malam ini saya mau ngajar Bapak Ibu, keluar daripada ego kita, keluar dari kecongkakan kita, keluar daripada pergumulan dengan diri sendiri, merasa kita hebat, lalu taruh dalam hati, hanya Yesus yang hebat, hanya Yesus yang mampu, hanya Yesus yang bisa. Sehingga ketika Anda melakukannya, hasilnya unlimited, abundantly.
More than enough. Katakan amin 20.000 triliun kali. Wow. Ulangi Bapak Ibu, saya ulangi perkataan ini. Orang yang rendah hati adalah mereka yang mengakui bahwa mereka tidak mampu mendapatkan kesuksesan tanpa pertolongan Tuhan. Tapi orang yang congkak menerima pujian untuk diri mereka sendiri. Mereka pikir gue yang hebat, gue yang doain itu orang sembuh. Gue yang tumpang tangan, kalau gue nggak doain, dia nggak diberkati. Kalau gue nggak tolong dia, maka dia tidak akan naik ke level lebih tinggi. Kalau gue nggak berdoa kepada dia, doa puasa kepada dia, maka dia tidak akan dipulihkan. Bapak Ibu lakukan hal rohani, tapi bawa pujian untuk diri sendiri. Itu congkak namanya. Orang ini tidak mengerti tentang kasih karunia atau kebaikan Tuhan. Malam ini kita belajar sesuatu yang sangat dasar. Dan kebanyakan kita keluar dari ukuran itu. Karena kita pikir itu rohani. Ternyata rohana. Kita selalu mengagung-agungkan bahwa itu saya. Ada kalanya juga saya terjebak, tapi cepat-cepat minta ampun di hadapan Tuhan. Lalu saya sadar, semua karena kasih karunia. Orang congkak itu berpikir bahwa mereka mampu mengerjakan segala sesuatu dengan kemampuan mereka sendiri. Orang-orang modern begini, mereka sulit mendapatkan kasih karunia dari Tuhan. Bukan cuma sulit mendapatkan kasih karunia dari Tuhan, mereka pun sulit untuk menerimanya. Bukan mendapatkannya, bahkan untuk menerimanya juga sulit. Bapak Ibu perhatikan baik-baik ya. Musuh terbesar kita bukan setan. Musuh terbesar kita tuh diri sendiri. Bapak Ibu tulis di kolom komentar. Musuh terbesar kita bukan setan. Musuh terbesar kita diri sendiri. Makanya firman Tuhan berkata begini, barang siapa mau mengikuti aku, kalau dia tidak menyangkal dirinya, dia tidak layak menjadi muridku. Diri kita adalah akar masalah, kesombongan, kecongkakan, merasa diri hebat, merasa diri paling pintar, merasa diri diurapi, merasa diri paling kaya, merasa diri paling berpengalaman, merasa diri paling dewasa, merasa diri apalagi paling-paling semuanya. Itu adalah penghalang terbesar. Itu adalah akar segala kejahatan. Makanya Tuhan berkata begini, ego itu harus mati lebih dulu. Kalau mau menjadi murid Tuhan, mau belajar banyak, maka egonya dimatikan lebih dulu. Sulit bagi orang congkak mendapatkan kasih karunia, apalagi menerimanya. Saya doa malam ini, kita bukan orang congkak, tapi kita adalah orang yang rendah hati. Tadi saya kasih definisi rendah hati, mengakui. Saudara bisa lihat orang rendah hati berkata begini, ini bukan tentang saya, ini tentang Tuhan. Saya berkali-kali berdiri dan memproklamirkan, Tuhan ini bukan tentang saya, tentang Tuhan. Seperti tadi saya cerita, ketika semuanya ini jalan, saya bilang ke istri saya, ini bukan tentang kita. Ini tentang kebaikan Tuhan. Kita hanya cuma saluran, kita hanya cuma alat. Dan saya coba periksa hati saya, apakah ada kemuliaan pribadi? Saya katakan rasanya nggak ada andil kita di sini. Semuanya tentang Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu tulis di situ. Hidup ini adalah hanya tentang Tuhan dan kemuliaannya. Amin 3.000 triliun kali. Hidup ini hanya tentang Tuhan dan kemuliaannya. Haleluya.
2 Petrus 3 ayat 18. Orang rendah hati akan mengalami 2 Petrus 3 ayat 18. Tapi orang congkak tidak akan mungkin alami ini. 2 Petrus 3 ayat 18. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya lah kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Bertumbuhlah dalam kasih karunia. Ternyata kebaikan Tuhan itu bisa tumbuh. Bertumbuh dalam kebaikan Tuhan. Bertumbuh dalam kasih karunia. Bertumbuh dalam kane. Bertumbuh dalam karis. Dan dalam pengenalan. Kata pengenalan dipakai kata ginosko. Yunani ya, kalau Ibrani dipakai kata yada. Yada itu pertama kali dipakai dalam Kejadian pasal 3 ayat yang pertama, ketika Adam bersetubuh dengan Hawa. Kata bersetubuh dipakai kata yada. Jadi yada itu seperti hubungan intim, suami istri. Tuhan mau kita dengan dia itu punya hubungan intim, keintiman. Tapi ginosko itu lebih lagi, bukan cuma sekedar hubungan intim, tapi menikmati. Pertanyaannya begini, apakah Bapak Ibu dengar firman Tuhan? Bapak Ibu menikmati firman Tuhan? Ataukah kita ketiduran? Orang menikmati makanan enak, minuman yang dia suka itu. Wow, kopi. Sambil lihat pemandangan dia nikmati. Karena itu kesukaannya. Anda menikmati mobil, menikmati rumah, punya hobi, menikmati olahraga yang Anda suka, Anda menikmati. Tapi apakah Anda menikmati perjumpaan, keintiman, firman Tuhan, ibadah? Kalau sampai Bapak Ibu tidak menikmatinya, ada yang salah dengan kehidupan rohani Bapak Ibu. Ada yang salah dengan kekristenan Bapak Ibu. Kalau sampai Bapak Ibu tidak menikmati pujian penyembahan, kalau sampai Bapak Ibu tidak menikmati perjalanan kita bersama dengan Tuhan dalam kekristenan, maka kita sedang ada di dalam area yang namanya agamawi. Dan itu akan menjebak saudara dan saya. Kasih karunia akan membuat kita bertumbuh. Kebaikan Tuhan akan membuat kita tumbuh, bukan sombong. Tumbuh untuk berbuah, tumbuh untuk Yesus dimuliakan, tumbuh untuk orang melihat kemuliaan Tuhan. Alkitab berkata begini, pengenalan akan Tuhan Yesus, ginosko, menikmati akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Setelah Bapak Ibu tumbuh, Bapak Ibu menikmati Tuhan dan Juru Selamat kita, entah itu dalam doa, pujian, penyembahan, ibadah, lalu baginya lah kemuliaan. Kata kemuliaan dipakai bahasa Ibrani kabod, K-A-B-O-D. Bahasa Yunani dipakai kata doxa, D-O-X-A. Yang punya arti sama, weight, bobot, kualitas. Baginya lah kualitas kehidupan, nilai. Kita akan punya sebuah nilai. Jadi nilai kita tidak ditentukan oleh usaha kita dalam Tuhan ya. Ada lainnya orang bernilai itu dengan memakai baju yang bermerek, mobil yang bagus, rumah yang bagus, nggak dilarang selama kita punya duit. Dengan pakai jam tangan yang bagus, ya kemarin saya lihat beberapa atlet olahraga yang terkenal, jam tangannya ada yang satu buah jam tangannya itu 8,5 miliar rupiah. Ya karena uangnya saking banyaknya. Tapi dalam Tuhan nilai kita tidak ditentukan oleh itu. Karena Tuhan tidak melihat apa penampilan luar kita, Tuhan melihat hati. Manusia melihat apa yang di depan mata, Tuhan melihat hati. Dua-duanya penting nggak? Penting, tapi yang lebih penting adalah menjaga hati. Dan yang Tuhan mau lihat adalah weight, kualitas, bobot, nilai. Itu disebut kemuliaan. Baginya lah kemuliaan. Ketika kita bernilai,
Bernilai artinya kita bisa jadi jawaban bagi banyak orang, kita bisa nolong banyak orang, kita bisa datang dan kita bisa jadi berkat bagi banyak orang. Itu namanya bernilai. Hidup ini singkat. Kalau kita tidak bernilai, tidak membawa influence bagi banyak orang, something wrong with you. Ada yang salah dengan hidup. Haleluya. Bapak Ibu belajar baik-baik ini. Langkah untuk menerima kebaikan Tuhan adalah saudara dan saya harus memperhatikan pengenalan. Ginoskom, menikmati Tuhan. Ada banyak orang memulai dengan semangat, itu mudah. Mengakhirinya dengan semangat yang sama belum tentu mudah. Awal pernikahan, wow, I love you, I need you. Betul? Bahkan Bapak Ibu ingat bahwa pertama kali, ya, ada kalanya belum dipanggil nama lagi, kalau lagi pacaran gitu ya, belum dipanggil nama. Ya, sudah jawab saudara ya. Padahal kalau sudah nikah dipanggil mama, apa panggil mama, gue lagi sibuk saudara ya. Panggil papa gitu ya. Dulu kalau kepleset kulit pisang, dia marahin kulit pisang. Kurang ajar siapa yang buang kulit pisang di sini. Tapi ketika sudah nikah anaknya 2, kepleset kulit pisang, dia balik ke istri, mata lo taruh di mana? Saya beritahukan kepada saudara. Memulai sesuatu dengan semangat itu mudah. Mengakhirinya dengan semangat yang sama belum tentu mudah. Awalnya waktu jatuh cinta dengan Tuhan, rasanya mau ambil tempat tidur tinggal di gereja. Seluruh ibadah dia ikut. Kalau laki-laki, ibadah wanita pun dia datang. Kalau perempuan, ibadah pria pun dia datang. Tapi semakin pergumulan, semakin ujian datang, Tuhan gak jawab aku. Di manakah Tuhan? Aku udah berdoa, doa puasa lagi. Saya beritahukan kepada saudara, salah satu cara belajar percaya pada Tuhan adalah dengan melakukan firman-Nya. Bapak Ibu tulis di situ. Salah satu cara belajar percaya pada Tuhan adalah dengan melakukan firman-Nya. Katakan amin 50.000 triliun kali. Salah satu cara belajar percaya pada Tuhan adalah dengan melakukan firman-Nya. Wow. Ini yang Tuhan mau dalam kehidupan saudara dan saya. Ini yang Tuhan mau. Kita akan bertumbuh dalam kasih karunia dengan percaya pada Tuhan. Dan percaya akan berkat-berkat-Nya yang akan kita terima every day. Amin. Jadi setiap hari, salah satu cara belajar percaya pada Tuhan dengan melakukan firman-Nya. Ketika hari ini Tuhan bilang, saudara dan saya jangan pakai kekuatan sendiri, pakai kemampuan Tuhan. I believe. Berhenti pakai cara kita. Pakai kemampuan Tuhan. Bagaimana caranya? Datang kepada firman. Datang dalam doa. Cari kehendak-Nya. Cari wajah-Nya. Dengar tuntunannya. Itu artinya Anda membiarkan hidupmu di bawah kontrol kasih karunia. Kontrol kebaikan Tuhan. Ingat rancangan Tuhan, nggak ada rancangan kecelakaan ya. Ingat itu, taruh baik-baik dalam hati kita. Tidak ada di pikiran Tuhan rancangan kecelakaan kepada kita. Sama sekali nggak ada. Bahkan kita punya diri sendiri, merancang yang jahat bagi diri sendiri. Makanya banyak yang bunuh diri. Banyak yang minum baygon, biar bye-bye and go on. Banyak yang main ayunan di leher, biar lidahnya keluar seperti Rolling Stone. Itu orang nggak tahu tujuan hidupnya. Kita akan bertumbuh dalam kasih karunia dengan percaya pada firman Tuhan. Dengan melakukan firman, percaya akan berkat-berkat-Nya yang akan kita terima every day. Rahmat-Nya baru setiap pagi. Every morning. Ratapan 3, 21, 22, 23. Juga pertolongan-Nya pada saat kita mengalami yang sukar atau yang mustahil bagi kita. Beberapa Anda dan saya di sini sedang mengalami hal-hal yang sukar, mustahil. Saya beritahukan kepada Bapak Ibu, belajar percaya pada Tuhan dengan melakukan firman-Nya.
Banyak kali kita mau hasilnya. Kita harus melakukan kewajiban kita dulu. Belajar mempercayai hak kita dijamin oleh Tuhan. Ada ayatnya itu. Kalau hak kita dijamin oleh Tuhan, maka bagian kita tuh ada. Kewajiban kita ada. Kewajiban kita adalah dengan melakukan firman-Nya. Kita disebut orang benar bukan waktu hafal ayat firman banyak di pikiran kita. Bukan waktu rajin datang ibadah. Kita disebut orang benar waktu kita jadi pelaku firman Tuhan. Kita disebut orang benar, dan berkat orang benar, salah satunya adalah saudara akan dibawa keluar dari masa-masa sukar yang tadinya mustahil, jadi tidak ada yang mustahil. Sebab bagi Tuhan, segala sesuatu mungkin. Tapi bagi orang yang percaya, segala sesuatu juga mungkin. Amin. Katakan haleluya 1000 triliun kali. Itu berarti tidak ada hari di mana kita tidak membutuhkan kebaikan Tuhan. Bapak Ibu tulis, tidak ada hari di mana saya tidak membutuhkan kebaikan atau kasih karunia Tuhan. Setiap hari saudara bangun, saudara berkata, hari ini harinya Tuhan, mari kita bersuka cita. Haleluya. Kalau saudara bangun pagi hari dan saudara berkata, tidak ada hari di mana saya tidak membutuhkan kasih karunia atau kebaikan Tuhan. Hari ini saya sangat membutuhkan kasih karunia dari Tuhan. Amin. 5.000 triliun kali. Ketika Bapak Ibu lakukan ini, maka Anda sedang ada dalam langkah-langkah untuk menerima kebaikannya. Dan jika kita mau mengakui dan menerimanya dengan iman, kita tidak akan kekurangan kasih karunia Allah. Wow. Jika kita mau mengakui, makanya tiap pagi Bapak Ibu, ini jadi deklarasi Bapak Ibu ya. Yang tadi, tidak ada hari di mana kita tidak membutuhkan kebaikan Tuhan. Ganti nama saudara, kata kita dengan nama saudara. Tidak ada hari di mana Luther tidak membutuhkan kasih karunia Tuhan atau kebaikan Tuhan. Bapak Ibu tulis itu. Tidak ada hari di mana Luther tidak membutuhkan kasih karunia Tuhan. Ganti kata kita dengan nama Anda. Dan tadi saya katakan begini, dan jika kita mau mengakui dan menerimanya dengan iman, kita tidak akan kekurangan kasih karunia Allah. Yohanes 1 ayat 16. Yohanes 1 ayat yang ke-16 berkata, karena dari kepenuhannya, kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Wow. Karena dari kepenuhannya. Kepenuhan siapa? Kristus. Kita semua, tidak dikatakan hanya pendeta Luther saja, yang lainnya dibuang ke dalam neraka, tidak ada ayatnya. Betul? Karena dari kepenuhannya, kita semua, Anda dan saya, bukan akan, telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Pemberian kebaikan yang pertama yang pernah diberikan kepada saudara adalah sorga memberikan Yesus kepada Anda. Setelah Yesus naik ke sorga, maka Roh Kudus diberikan kepada kita. Wow. Karena dari kepenuhannya, kita semua telah menerima kasih karunia. Demi kasih karunia. Kasih karunia demi kasih karunia. Artinya meluber. Tuhan kalau mau berikan kepada kita sesuatu tidak pernah pas-pasan. Selalu more than enough. Lebih dari cukup. 5 roti, 2 ikan, ada sisa 12 bakul. Betul? 7 roti. Ada sisa 7 bakul. Semakin kecil roti, semakin mujizat tambah besar. Tuhan itu selalu pakai hal-hal kecil untuk mendemonstrasikan kuasanya. Kasih karunia demi kasih karunia. Kalau Bapak Ibu jadikan diri Bapak Ibu kepenuhan dari kasih karunia, saya nggak bisa bayangkan Anda hidup di bawah sorga yang terbuka. Open the heaven.
open the mind, open the way, open the heart. Tuhan akan bukakan bagi Bapak Ibu pintu. Tapi ingat baik-baik, taruh dulu dalam hati, ini bukan tentang saya ini, tentang Yesus. Ketika saya doakan orang sembuh, bukan tentang pendeta Luther. Bukan. Tentang Yesus dan kemuliaannya. Tanda kita mendapatkan kebaikan Tuhan. Yang pertama adalah Tuhan menyertai kita. Wow. Tanda, Bapak Ibu bisa lihat, tanda kita mendapat kebaikan Tuhan, kasih karunia Tuhan adalah Tuhan menyertai kita. Kembali kepada Keluaran 33 ayat 16 tadi. Kita lihat perkataan Musa. Perkataan Musa. Bapak Ibu perhatikan perkataan Musa. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapatkan kasih karunia di hadapanmu. Kane tadi itu. Yakni aku dengan umatmu ini. Lalu dia, bukankah karena engkau berjalan bersama-sama kami. Tanda kita mendapatkan kebaikan Tuhan adalah Tuhan menyertai kita. Menyertai hanya di mana? Waktu keadaan senang. Tapi saya beritahukan kepada saudara, atau waktu keadaan Bapak Ibu dan saya dalam keadaan susah saja. Tidak. Tuhan menyertai kita dalam segala hal. Karena itu dia disebut Immanuel, Allah yang menyertai kita. Bukan waktu keadaan kita sakit saja. Bukan waktu susah saja. Tapi dalam waktu kita senang, sakit, sehat, kuat, Tuhan menyertai kita dalam segala hal. Dia, Tuhan menyertai. Dan itu tanda. Tanda bahwa kita mendapatkan kebaikan Tuhan. Harus mengucap syukur di situ. Tanda kedua bahwa kita mendapat kebaikan Tuhan adalah kita dibedakan dari yang lainnya. Wow. Bapak Ibu tulis di sini. Tanda saya mendapatkan kebaikan Tuhan. Saya dibedakan dari yang lainnya. Coba tetap lihat Keluaran 33 ayat yang ke-16. Lihat Keluaran 33 ayat yang ke-16. Sehingga kami, ayat bagian 16 bagian terakhir ya, aku dengan umatmu ini dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi. Bapak Ibu akan menjadi berbeda. Berbeda kita bukan karena warna kulit. No. Di hadapan Tuhan, Tuhan nggak pernah lihat itu. Tuhan selalu lihat hati. Dibedakan di sini artinya saudara dan saya dibedakan dari bangsa yang tidak bergantung sepenuhnya kepada Tuhan dan tidak menghargai kebaikan ini. Bahkan bisa saja perbedaan terjadi dalam rumah. Suami dan istri bisa saja berbeda. Ada istri yang selalu mengandalkan kasih karunia. Ada suami yang selalu mengandalkan egonya dan kecongkakannya. Atau ketika di tempat pekerjaan bisa terjadi perbedaan. Atau dalam satu kompleks bisa terjadi perbedaan. Kita dibedakan dari yang lainnya karena kita mendapatkan kebaikan. Musa sangat tahu ini. Yang membuat mereka berbeda. Bukan karena Musa pintar. Bukan karena tanda-tanda heran. Bukan karena mujizat. Tapi karena kebaikan Tuhan. Kasih karunia Tuhan itu yang membuat mereka berbeda. Hari ini Bapak Ibu mau banggakan apa sih? Ada orang yang lebih kaya dari kita. Mau banggakan kepintaran? Ada orang yang lebih pintar dari kita. Kalau Bapak Ibu bilang Bapak Ibu paling pintar, kalau belum kalahkan orang Yahudi, kita belum pintar. Kalau kita bilang kita paling kaya, kalau belum kalahkan orang Yahudi, kita belum kaya. Lalu apa yang bisa kita banggakan? Banggakan bahwa kita diberikan kasih karunia. Berhenti menilai orang dari tampilan luar. Karena itu bukan penilaian yang Tuhan lihat. Tuhan selalu lihat isi hati kita. Tanda kita mendapat kebaikan Tuhan, Tuhan menyertai kita. Kita dibedakan dari yang lainnya.